Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik seputaran Australia. Nah, di konten kali ini saya pengen bahas mengenai dependent visa. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, sebetulnya saya udah bahas ya di selingan video-video sebelumnya, tapi saya lupa ya video episode berapa. Nanti saya coba cek dulu. Dan alangkah lebih baiknya saya bikin konten sendiri di video atau di episode yang terpisah gitu kan, biar kalau ada teman-teman yang bertanya lagi saya arahin ke videonya ya teman-teman, biar tidak terlalu lama untuk ngetik balas email ataupun SMS di direct message di Instagram. Jadi saya balasnya langsung diarahin ke videonya biar lebih jelas. Jadi simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Seperti biasa teman-teman, mohon maaf kalau pertanyaan teman-teman yang lewat DM Instagram ataupun lewat email, komen di kolom YouTube, mohon maaf kalau jawabannya suka telat ya. Tapi insya Allah saya bakalan jawab satu persatu. Kalau ada yang terlewat, mohon maaf, komen lagi aja di kolom YouTube. Nanti saya insya Allah kalau lihat saya balas teman-teman. Nah, balik lagi ke konten teman-teman. Saya pengen bahas mengenai dependent visa. Jadi si dependent visa itu kan banyak yang bertanya nih, Kang saya pengen apply dependent visa. Nah, jadi kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, banyak sekali teman-teman yang kurang paham juga apa itu dependent. Dari artinya saja dependent kan itu artinya itu tergantung atau tanggungan ya, si dependent itu. Nah, jadi maksudnya dependent itu jadi ngikut teman-teman, ngikut ke visa yang main applicant atau aplikasi utamanya. Saya kasih contoh detail atau simple. Misalnya nih teman-teman, misalnya suaminya apply visa kerja, disponsorin oleh suatu perusahaan. Nah, si suaminya ini kan punya istri dan anak ya. Nah, si istri dan anak ketika suaminya apply ke visanya itu ke perusahaannya, maksudnya ya diproses visanya. Nah, ini kan otomatis si istrinya juga dimasukin teman-teman datanya ya, si istrinya sama si anaknya jadi punya anak satu atau punya anak dua dan istrinya gitu kan. Nah, ketika di apply ini, nah ini otomatis si istrinya juga nanti bakalan masuk ke visa si suaminya. Nah, itu namanya kan tergantung atau tanggungan dari si suaminya. Namanya dependent. Jadi apply-nya tidak terpisah. Nah, jadi barengan ya apply-nya ketika aplikasi suaminya masuk, apply visanya ke imigrasi, dan data si istrinya juga masuk juga sama anaknya ya. Jadi barengan data-data pribadinya seperti itu. Nah, nanti ketika di-approve si visanya oleh si imigrasi Australia, misalnya si suaminya apply visa 482, subclass 482. Nah, nanti si istrinya juga masuk ke visa 482 juga, tapi dependent posisinya, bukan main applicant. Seperti itu ya. Jadi agak ngerti ya teman-teman ya. Jadi agak simple saya jelasinnya seperti itu. Dan juga misalnya teman-teman nih, ada yang bertanya juga, Kang kalau dependent visa boleh kerja nggak? Nah, jadi si dependent visa itu tergantung si visa main applicant-nya atau visa yang utamanya siapa yang apply-nya. Misalnya suaminya visa kerja nih, si istrinya ngikut, jadi dependent ya, anaknya juga ikut. Anaknya misalnya masih sekolah atau istrinya ikut. Nah, si suaminya kan visa kerja, dan si istrinya otomatis bisa kerja juga. Karena visa suaminya visa untuk bekerja, legal untuk bekerja. Jadi istrinya juga bisa bekerja. Nah, kalau si istrinya, kan misalnya nih si suaminya kerja di satu perusahaan, disponsorin oleh satu perusahaan. Misalnya perusahaan A, suaminya disponsorin perusahaan A. Nah, si istrinya tidak harus kerja di satu perusahaan itu teman-teman. Si istrinya boleh bebas bekerja dimanapun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi istrinya bebas mau kerja dimanapun. Yang penting sudah ada legal untuk bekerja. Jadi ada legal right-nya untuk bekerja, ada hak untuk bekerjanya, karena visa suaminya itu visa kerja, seperti itu. Ada lagi yang bertanya teman-teman, kalau anak gimana Kang nih? Kang sama, jadi anak juga ngikut ke suaminya, jadi dependent ya. Jadi visanya subclass 482 dependent, anak pertama misalnya seperti itu.
Masalah biaya. Nah, sekarang masalah biaya. Misalnya aplikasinya si orang tuanya itu atau parentnya itu, suaminya itu ketika apply misalnya $4.000 untuk visa kerjanya. Nah, ini sisi istrinya juga ada biayanya teman-teman. Tapi nggak sama ya. Yang lebih mahalnya itu si main applicant-nya biasanya seperti itu ya. Jadi si main applicant-nya atau aplikasi utamanya si suaminya itu yang bekerja misalnya $4.000, si istrinya 1.300. Anaknya $600 seperti itu. Jadi ada kualifikasinya teman-teman ya, nggak sama biayanya sama si suaminya. Jadi misalnya kalau apply-nya sendirian, suaminya doang, istrinya nggak ngikut, $4.000. Nah misalnya kalau istrinya ngikut, tambahin aja, berarti tambah misalnya nih saya dikasih fee visanya rough aja ya, misalnya 1.600, misalnya 1.600. Jadi suaminya 4.000, istrinya 1.600, berarti 5.600, tambah anaknya 300 misalnya, bertambah lagi aja gitu. Anaknya 2 tambah lagi, seperti itu ya teman-teman. Jadi range harganya berbeda untuk dependent visa seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau si istrinya itu yang dependent visa itu boleh bekerja dimanapun. Jadi suaminya kerja di perusahaan A, istrinya boleh kerja dimanapun, mau kerja di perusahaan ini, perusahaan itu, pokoknya bebas kerja dimanapun. Dan hak-haknya juga hampir sama ya teman-teman, bisa klaim pajak, bisa dapat apa ya, harus punya insurance juga seperti itu. Sama ya dependent visa seperti itu. Misalnya kebalikan, istrinya yang kerja dan suaminya yang dependent, itu boleh juga. Yang penting persyaratannya sama, dan yang penting yaitu siapa aja yang main applicant-nya misalnya seperti itu. Misalnya sekarang kasus student visa. Nah ini ada lagi ya, misalnya si istrinya kuliah di Australia ngambil S2, anaknya 1 atau anaknya 2, dan suaminya ikut. Nah, istrinya kan itu visa student teman-teman. Istrinya visa student, nah suaminya ini boleh ngikut ke istrinya, karena sedang studi di Australia sama anaknya. Jadi boleh ngikut si suaminya, dan masuk dependent juga. Jadi masuknya dependent ke visa student. Yang main applicant-nya si istrinya kan, yang apply visa student. Nah, suaminya ngikut, jadi dependent ke istrinya. Boleh kerja nggak, Kang? Nah, ini boleh juga, teman-teman. Untuk visa student, suaminya boleh kerja juga, seperti itu. Sebenarnya kalau kerja ya, itu boleh ya, legal ya. Buat visa student, boleh kerja juga. Kalau kerja sebenarnya bisa diakalin ya, teman-teman. Bisa bayar cash on hand, bisa bayar pajak kalau yang punya visa legal seperti itu. Jadi sama ya, hampir sama, dependent itu seperti itu. Yang penting ngikut ke main applicant-nya seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi yang bagus dari teman-teman nih. Kang, misalnya nih, suami saya udah berangkat ke Australia, udah duluan, jadi nggak ngikut nih si istrinya pakai visa kerja. Nah, saya boleh nggak aplikasinya belakangan? Misalnya suami dulu pergi duluan gitu kan, 1 tahun, udah 1 tahun di Australia seperti itu, boleh. Nanti boleh di-apply, tapi masuknya kalau menurut saya sangat sayang dari waktu sama dari ke finansial ya, sayang juga dari uangnya. Soalnya kalau dipisah aplikasinya itu biaya fee-nya lebih mahal lagi teman-teman. Jadi seperti biaya yang pertama lagi. Misalnya aplikasi suaminya 4.000, dan nanti istrinya nge-apply lagi sendirian. Nah itu bisa sampai 4.000 juga. Jadi mendingan dibarengin seperti itu. Kalau ada case atau kasus seperti itu ya. Jadi saran saya ke teman-teman, kalau misalnya suaminya dapat sponsorship ataupun suaminya study di Australia, mendingan masuk dulu ke aplikasinya. Jadi biar daftar barengan, nanti visanya kan turun datang barengan tuh. Nah kalau udah datang barengan, mendingan datang dulu ke Australia, istrinya boleh pulang lagi ke Indonesia. Yang penting dapat visanya udah hidup seperti itu. Kalau dipisah aplikasinya, sayang di biaya seperti itu ya. Boleh sih dipisah si aplikasinya, suami dulu apply, itu kan visa kerja dapat. Nanti itu istrinya nyusul, boleh aja. Yang penting kita lewat ke migration agent ya, ke migration agentnya seperti itu. Tapi kalau pengen save money, mendingan masukin aplikasinya semuanya barengan, meskipun istrinya nggak mau tinggal dulu di Australia, boleh. Suaminya berangkat, istrinya berangkat juga, datang dulu ke Australia, misalnya ngelihat cek kondisi seperti itu, istrinya boleh pulang lagi.
Yang penting si istrinya udah punya visa kerja atau visa dependent ke suaminya. Jadi bisa langsung bolak-balik pergi ke Australia. Tidak usah apply lagi seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman ya, biar clear seperti itu. Nah jadi gitu ya teman-teman, mudah-mudahan jelas mengenai dependent visa. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, insya Allah saya bakalin arahin ke video. Dan mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.